Baik, bagaimana jika Anda adalah sumber segalanya? The magic, the miracle, the shit, the good, the bad, the ugly adalah kita yang menciptakan. Sebuah cara pandang berbeda agar Anda bisa mengubah kehidupan Anda bukan dari sisi ada yang salah, melainkan kemungkinan apa lagi yang bisa aku hasilkan dari kondisi yang sedang aku alami. Seperti yang kita sudah bersama, kita seperti memakai baju yang kapanpun kita bisa tukar bajunya. Misalnya Anda bangun pagi dan kemudian dalam kondisi yang lack, penuh rasa kekurangan, kemudian membandingkan diri Anda dengan orang lain yang membuat Anda stres, artinya Anda sedang memakai baju lack. Dan Anda ada hak untuk melepas baju Anda dan mengganti baju Anda dengan baju-baju lainnya, yaitu mengisi kehidupan Anda dengan antusias, penasaran akan potensi dan kreativitas yang Anda miliki. Ini yang sedang saya tekankan ke diri saya sendiri maupun ke para peserta di book club atau kelas-kelas saya, bahwa berhenti melihat ada yang salah dengan diri kita, berhenti menggunakan cara pandang aku ingin memperbaiki diriku. Karena sejatinya tidak ada yang salah dengan kita, yang ada hanyalah apakah cara pandang yang kita gunakan sekarang itu akan terus membuat kita berkembang atau membuat kita jalan di tempat. Kalau membuat kita jalan di tempat, yuk pilih cara pandang yang lain. Kondisi ini atau pertanyaan ini atau point of view ini cukup membantu saya untuk itu tadi, tidak melihat ada yang salah dengan diri kita. Karena kalau kita melihat ada yang salah dengan diri kita, vibrasi yang kita pancarkan itu low vibration, kita berfungsi dari lack, dan kita akan menarik hal-hal yang sama yang secara vibrasi juga rendah untuk berdatangan di kehidupan kita, seperti problem, drama, trauma, kompetisi, dan stres. Artinya apa? Anda jago dalam menarik permasalahan di kehidupan Anda, artinya Anda bisa menarik kondisi lainnya hanya dengan mengganti vibrasi yang Anda pancarkan. Karena kalau dari sisi energi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita akan mendapatkan apa yang kita pancarkan. Nah, meditasi cakra malam ini adalah untuk memperkenalkan teman-teman di sini dengan kemudahan kita untuk merubah vibrasi. Jadi banyak orang, dan ini penelitian sudah menemukan bahwa kalau Anda lagi moodnya berantakan bangun pagi, disarankan Anda grounding. Anda keluar, nggak usah pakai sendal, cari tanah, dan kemudian bayangkan ada energi bumi yang mengalir dari bawah, menyinari menghidupkan atau menggerakkan roda cakra pertama Anda, dan kemudian kembali ke semesta. Ini cukup membuat yang tadinya mood kita berantakan menjadi calm, karena ada energi content istilahnya ya. Jadi kayak Anda itu tidak terombang-ambing lagi dengan pikiran. Karena pikiran tugasnya adalah mengarahkan fokus kita ke masa depan dan ke masa lalu, yang menurut penelitian dari Universitas Harvard akan membuat Anda stres. Jadi untuk bahagia adalah mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang. Nah, grounding itu menurut saya cara yang paling mudah. Jadi kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita atau meditasi singkat kita pada hari ini adalah mainkan your earth chakra Anda. Ingat kalau lagi galau, lagi meeting di kantor, bayangkan ada cakra pertama Anda, energinya mengalir ke bumi, itu biasanya akan membuat Anda lebih tenang karena fokus Anda ke saat ini sekarang. Sekali lagi, hati-hati dengan kepala Anda, otak Anda. Apalagi kita lagi dibombardir dengan informasi, kemudian sosial media dan sebagainya yang membuat kita semakin tertarik keluar, tapi jarang memperhatikan sebuah potensi yang besar, yaitu dalam diri sendiri. Karena Gabor Mate, seorang psikolog, mengatakan trauma itu hanya dapat diselesaikan saat kita become authentic with ourselves. Become authentic gimana? Pragmatic actionnya yaitu tolong kenal diri Anda sendiri. Dan caranya banyak, seperti journaling, kemudian latihan pernapasan, dan apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini yaitu meditasi. Dan seperti biasa, tujuan saya membuat meditasi mingguan ini adalah supaya kita siap menghadapi apapun yang semesta mau lempar ke kita besok. Jadi ingat ya, kita tidak gini-gini. Banyak orang sedang belajar apapun itu, meditasi, law of attraction, kemudian
energi pool misalnya, yang base-nya adalah energi, yang saya perhatikan egonya yang besar yang main, yaitu aku akan memperbaiki, aku akan mengendalikan semua di kehidupan ini. Sayangnya mengendalikan itu berfungsi dari ego, berfungsi dari ingin mengontrol sesuatu yang sifatnya infinite. Saya mohon maaf sebelumnya, mungkin kedengarannya agak sinis ya, tapi kita sedang berusaha untuk mengatur semesta yang tidak terbatas ini dengan pola pikir atau pikiran yang sifatnya terbatas. Jadi nggak akan bisa kita mengatur apapun yang semesta mau berikan kepada kita. Oleh karena itu, apapun yang berkembang bersama berikan, seperti law attraction yang akan kita selenggarakan tanggal 4 nanti, fungsinya adalah bagaimana kita memanipulasi energi, bagaimana kita membuat flow energi ini lebih kind. Jadi gimana kata-katanya? Jadi kita tidak menolak, namun kita seperti berselancar. Sedangkan orang-orang yang sedang bermain-main energi ini berfungsi dari melawan arus. Aku nggak mau ini terjadi kepadaku, aku akan melawannya. Ya nggak apa-apa juga, tapi sepanjang saya melihat perjalanan orang-orang yang seperti itu, mereka biasanya lemes, capek, dan lelah. Sedangkan kita di sini, kita tidak menolak apapun yang semesta mau berikan kepada kita besok. Mau dikasih masalah, oke. Mau dikasih rezeki juga nggak apa-apa. Karena semuanya adalah social contract atau kontrak jiwa yang sudah kita tangani sebelum kita lahir di kehidupan ini. Fungsi kita adalah merespon, karena karma itu akan jadi pelajaran bagi orang yang menggunakan kesadaran, dan akan jadi problem bagi orang yang stupid, bagi orang yang tidak menggunakan kesadaran. Jadi bukan permasalahannya yang datang itu yang penting, tapi gimana kita merespon permasalahan itu, itulah yang paling penting. Kita mau bereaksi yang berputar-putar di masalah, atau kita merespon yang fokus kepada kemungkinan. Karena siapa yang bilang kalau permasalahan yang datang itu adalah sebuah problem? Bagaimana kita melabelnya kan, yaitu otak lagi yang main, ini salah, ini nggak bener nih. Tapi ketika kita berfungsi dari kesadaran, yaitu dipicu dari pertanyaan, apa yang benar dari kondisi ini, apa yang belum aku syukuri, apa yang lucu dari kondisi yang belum bikin aku ketawa. Karena banyak yang jadi di retreat di Malang kemarin, banyak yang nanya kenapa, ada yang nanya ke saya waktu lagi makan gitu, Pak, kok bicara energi tapi kok bercanda mulu. Saya jelaskan kepada dia, saat kita, ada pepatah Cina yang mengatakan, saat kita belum bersedia ditertawai oleh orang lain, kita belum sampai. Saat kita bersedia ditertawakan oleh orang lain, kita sudah di tengah jalan. Saat kita bersedia menertawakan diri kita sendiri, kita sudah sampai. Karena energi itu hanya akan aktif, hanya akan flow-nya itu elegan, keterlibatan kuantumnya akan aktif saat kita melihat kehidupan ini adalah sesuatu yang tidak serius ya. Karena Charlie Chaplin mengatakan kehidupan itu kalau di zoom in itu penuh dengan drama, trauma, dan stres, tapi ketika di zoom out itu sebenarnya lucu, penuh dengan istilahnya film komedi. Nah itu tadi mau di kemana sih? Apa sih sebenarnya yang mau saya omongin? Intinya adalah jangan serius-serius, keep having fun, karena energi ini hanya akan aktif saat Anda bersenang-senang. Kalau Anda sudah bermain energi, sudah belajar energi, tapi ingin serius, artinya Anda ingin mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan. Yang ingin mengendalikan adalah otak kita, terus kita ingin mengendalikan semesta. Itu kan agak lucu ya di saya. Dan itu nggak apa juga, nggak ada yang salah. Tapi di saya agak susah untuk mengendalikan semesta ini dengan keinginan, dengan ego. Bagaimana jika kita bersenang-senang dengan semesta, menerima semua apa yang semesta mau berikan kepada kita, dan tugas kita adalah merespon, berselancar di arus energi yang semesta mau berikan. Dikasih masalah, oke. Apa yang benar dari kondisi ini, dikasih rezeki, Anda juga tidak megangin, Anda juga tidak bersyukur dan kemudian Anda move on. Karena banyak juga orang-orang yang mendapatkan rezeki itu dipegangin karena beranggapan ini udah maksimal. Hati-hati, apapun yang semesta udah berikan kepada Anda, rezekinya itu belum seberapa dengan apa yang sudah semesta siapkan buat Anda. Jadi ini belum seberapa. Tolong terus melangkah, ekspresikan potensi Anda. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan saat Anda depresi, cara menetralkannya adalah ekspresi. You ekspresikan your potensi. Baik, panjang ya. Sambil Anda duduk dan merasakan suhu tertentu di ruangan di mana Anda berada,
Setiap suara-suara yang Anda dengar, pikiran-pikiran yang bermunculan membuat Anda semakin rileks. Ya, silakan tarik nafas dan kemudian hembuskan. Tarik nafas yang dalam, tarik energi keberlimpahan apapun itu bentuknya, dan kemudian saat Anda hembuskan, keluarkan rasa takut akan masa depan. Kemudian tarik energi kreativitas, kemudian hembuskan. Saat Anda keluarkan udara dari hidung Anda, izinkan semua rasa lelah, rasa kaku yang ada dalam tubuh Anda untuk juga keluar. Keluarkan. Kemudian silakan tarik nafas yang dalam. Saat Anda hembuskan, silakan tutup mata Anda. Izinkan pikiran yang berdatangan. Jangan ditolak, jangan ditahan. Tugas kita hanya memperhatikan pikiran-pikiran tersebut. Bayangkan Anda seperti berada di dalam sebuah rumah yang hangat. Anda memandang keluar jendela, di mana di luar jendela itu kondisi di luar penuh dengan badai dan hujan deras. Anda tidak kehujanan, namun Anda bisa memperhatikan derasnya air hujan. Begitu juga dengan pikiran. Tugas kita bukan untuk terkena drama pikiran, melainkan melihat pikiran hanyalah sebuah pikiran. Ingat, Anda dan pikiran adalah dua hal yang berbeda. Karena banyak orang di luar sana sedang mengidentifikasi kalau dirinya adalah pikirannya. Ketika pikiran sedih muncul, dia sedih. Ketika pikiran gembira muncul, dia gembira. Akhirnya kehilangan jati diri dia yang adalah seorang infinite being yang bisa bergerak dari kondisi netral. Ketika ada pikiran bahagia, dia biasa aja. Ketika ada pikiran sedih, dia juga biasa saja. Karena Anda dan pikiran Anda adalah dua hal yang berbeda. Oke, sekarang besarkan space Anda sebesar ruangan di mana Anda berada sekarang. Ingat, Anda bukan manusia. Anda adalah makhluk spiritual yang sedang mengejar menjadi manusia. Minta space Anda untuk membesar sebesar ruangan di mana Anda berada. Kemudian besarkan lagi space Anda sebesar kota di mana Anda berada sekarang. Kemudian besarkan lagi space Anda sebesar bumi ini. Dan kemudian besarkan lagi space Anda sebesar semesta. Oke. Perhatikan rasa kaku, rasa takut, rasa sempit, rasa sesak yang Anda alami perlahan menghilang setelah Anda membesarkan space Anda, setelah Anda menyadari kalau Anda adalah makhluk spiritual. You are an energy. Oke. Sekarang bayangkan ada energi dimulai dari kaki yang asalnya dari bumi, naik ke jari-jari kaki Anda, dan kemudian menyentuh cakra pertama Anda yang letaknya di tulang ekor, yaitu adalah Earth Chakra. Bayangkan ini adalah fondasi di rumah. Semakin kuat fondasinya, semakin kuat juga akan gempa, akan hiruk pikuk pikiran yang berusaha membuat kita stres. Aktifkan cakra pertama dengan dihidupkan oleh aliran energi dari bumi. Bayangkan cakra pertama Anda yang tadinya gelap itu bercahaya, naik. Kemudian naik ke cakra kedua, yaitu cakra yang sifatnya
mengendalikan kreativitas kita. Bayangkan ini adalah ruang kerja Anda di dalam rumah, tempat Anda berkreasi yang letaknya di atas kelamin 3 jari. Oke, aktifkan yang tadinya gelap itu kembali terang, yang mana dapat Anda gunakan ketika Anda merasa stuck, bingung mau berkarya apa. Dan kemudian naik ke solar plexus, yang mana ini adalah area listrik ya, jalur PLN di rumah Anda. Ketika mati lampu Anda bisa hidupkan, yang letaknya di 3 jari di atas pusar Anda. Aktifkan yang tadinya gelap kembali bercahaya, dan kemudian naik ke heart chakra Anda, ke dada yang letaknya di tengah dada. Ini adalah ruang keluarga Anda di rumah, yang mana penuh dengan kehangatan, kasih sayang. Yang ini bisa Anda aktifkan ketika Anda merasa sepi, sedih sendiri, yang mana itu adalah indikasi Anda sedang separasi dengan energi di bumi ini. Karena kalau kita kebersatuan dengan semesta ini, yang dipicu dengan aktifnya heart chakra Anda, tidak ada yang namanya sepi. Yang ada hanyalah kebersatuan, atau dikenal dengan istilah communion. Be the one with the universe. Oke. Kemudian naik lagi ke chakra throat chakra, yang letaknya di kerongkongan di leher Anda. Ini seperti modem di rumah, yang mana tempat kita menyuarakan ide-ide kita. Misalnya Anda di kantor, kemudian ingin mengutarakan pendapat saat meeting, tapi takut, arahkan energi, bisa dari kosmik, dari atas, atau dari earth energi dari bawah. Alirkan ke throat chakra Anda, ke leher Anda, sehingga yang tadinya gelap jadi bercahaya, yang membantu Anda untuk lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Kemudian naik ke atas, ke mata ketiga, yang letaknya di antara kedua mata. Ini seperti jendela di rumah kita, yang bisa melihat kondisi dari garis besar. Karena begitu banyak problem di kehidupan ini karena kita terlalu zoom in. Kita terlalu melihat secara detail. Tapi ketika kita melihat secara garis besar, biasanya bukan problem ini mah ya. Ini hanyalah sebuah kondisi yang sifatnya netral, tapi otak kita melihat ini sebagai sebuah ketakutan. Jadi kalau Anda panik, bisa Anda aktifkan mata ketiga Anda. Dan yang terakhir adalah crown chakra, yang seperti atap di rumah Anda, yang terhubung dengan sisi spiritual di kehidupan kita. Nah, apabila Anda ingin lebih dekat dengan pencipta Anda, atau lebih tepatnya Anda ingin lebih dekat dengan diri Anda sendiri, Anda bisa aktifkan crown chakra Anda. Nah, kemudian alirkan energi dari bumi tadi ke atas, kembali ke semesta. Wow, nice. Nikmati dulu proses ini. Saya akan diam sebentar. Izinkan Anda merasakan perbedaannya ketika cakra dalam tubuh Anda gelap dengan cakra di tubuh Anda ketika sudah aktif. Oke, sekarang setiap suara-suara yang Anda dengar, pikiran-pikiran yang bermunculan, setiap tarikan nafas Anda membuat Anda semakin rileks dan menyadari kalau Anda sekarang berada di saat ini sekarang. Dan dalam hitungan ketiga akan kita buka mata kita. Saat kita membukanya, Anda rasa rileks, antusias dalam melihat kehidupan ini, dan semakin penasaran akan potensi diri. Dalam hitungan 1, 2, 3,
Silakan buka mata Anda. Baik, ini adalah pengenalan dari meditasi cakra kita. Seru ya. Mungkin ada beberapa yang dominan yang muncul seperti throat chakra Anda. Saya nggak tahu, ada beberapa di sini yang mungkin suka ditahan ya sama lingkungannya untuk mengutarakan pendapat. Mungkin sudah mulai aktif. Saran saya, tolong gunakan juga kesadaran. Bukan maksudnya dengan throat chakra Anda terbuka Anda langsung mengintimidasi konfrontasi dengan orang, tapi setidaknya yang tadinya tertutup, tidak ada pilihan, sekarang ada pilihan. Atau yang muncul di saya ini ada beberapa yang aktif. Solar plexus ya. Jadi memang kadang untuk berkreasi itu kita suka malas. Throat chakra ini juga bisa Anda manfaatkan, Anda aktifkan, yang letaknya 3 jari di atas pusar Anda. Tarik energi dari bumi atau dari kosmos, dari atas, untuk menggerakkan energi di solar plexus tersebut, sehingga Anda akan yang tadinya males itu akan lebih antusias. Dan ingat, tidak ada yang salah dengan rasa malas. Dan ini dimaksud dengan kesadaran. Jadi cakra ini jadi oke. Jadi pimpinannya tetap kesadaran dan toolsnya itu banyak. Salah satunya adalah cakra kita. Jadi saran saya, jangan jadikan cakra ini sebagai pimpinannya, karena kalau kita masih menggunakan cakra sebagai pimpinan, bisa jadi ada ego di sana. Tapi kalau kesadaran yang bermain, kita bisa menggunakan hari ini mau pakai tools apa. Cakra. Hari ini mau pakai tools apa. Meditasi. Hari ini mau pakai tools apa. Tools journaling. Hari ini mau pakai tools apa. Tools pernafasan misalnya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari tools yang bisa Anda tarik di kehidupan Anda. Dan ingat ya, Anda hadir di sini dan meditasi cakra ini bisa hadir melalui saya, itu karena Anda yang menariknya. Jadi setidaknya malam ini saya mengingatkan Anda kalau Anda adalah creator. You are the creator. Saya bisa hadir di sini membuat sesi kelas ini ya karena Anda yang menciptakan, Anda yang menariknya gitu. Jadi ini tolong juga diakui, sehingga Anda berhenti untuk mengagumi orang lain, karena satu saya perlu dikagumi adalah diri Anda sendiri. Ini yang selalu saya ingatkan kepada para peserta di Berkembang Bersama. Berhenti saat ini sudah nggak saatnya lagi kita jadi follower, saatnya lagi kita menjadi leader di kehidupan kita dengan skill unik yang kita miliki. Dan besok kita akan membahas mengenai, di free masterclass kita akan membahas mengenai imposter syndrome, sebuah permasalahan yang dialami oleh orang-orang yang sukses dan kaya. Banyak artis-artis dan kemudian pengusaha-pengusaha yang stres karena mereka sedang terjebak di imposter syndrome. Nah, kita dalam perjalanan menuju, mungkin ada yang sudah sukses dan terkenal juga di sini, saya nggak tahu. Paling tidak dengan menyadari ada sebuah fenomena bernama imposter syndrome akan menghindari Anda di kondisi stres, tertekan di tengah kesuksesan Anda.